Berikutnya lagi ya. Oke, hari ini siang ini kita akan membahas tentang bakteriologi klinis. Jadi seperti yang tadi sudah kita singgung pagi hari ya, pekan ini adalah topiknya penyakit Stropis et causa bakteri. Kalau kalian membuka kitab sucinya mikrobiologi, kita setidaknya membagi atau mengklasifikasikan bakteri itu paling sederhana berdasarkan pewarnaan gramnya. Sebenarnya melihat dari struktur dari dinding selnya yang kemudian kita identifikasi melalui pemeriksaan atau pewarnaan gram, sehingga kita bisa mengklasifikasikan mereka menjadi gram positif dan gram negatif. Masih ingat gram positif dan gram negatif itu apa? Siapa yang masih ingat gram positif maksudnya apa, gram negatif maksudnya apa? Yuk mas, siapa ini yang di depan bajunya kotak-kotak? Siapa namamu? Fadil, oke. Fadil, coba cerita gram positif, gram negatif itu apa? Tahu saya itu dari mereka suka di foto bakteri gram positif itu sendiri untuk dinding selnya itu dia tipenya berupa asam lipoteikoid. Sedangkan untuk bakteri gram negatif itu dia untuk dinding membran dari bakterinya itu dia lipopolisakarida. Oke, berarti nanti nilainya kepet dapat A. Amin. Oke, nah saya senang kalau ditanya ada yang bisa jawab jawabannya dan lumayan mudah. Kita review sedikit terkait pewarnaan gram gitu ya. Jadi based on pewarnaan gram, based on struktur dinding selnya yang kemudian kita identifikasi dengan pewarnaan gram, kita membedakan menjadi bakteri gram positif dan gram negatif. Jadi kita bisa lihat di sini struktur dinding sel, the cell wall of gram positive bacteria. Mereka dinding penyusun utamanya sebenarnya membedakan antara gram positif sama gram negatif itu adalah lapisan namanya peptidoglikan. Jadi lapisan peptidoglikan atau nama lainnya adalah lapisan murein. Nah, lapisan murein ini kalau pada bakteri gram positif mereka strukturnya tebal, lapisannya banyak. Sedangkan kalau pada gram negatif nanti gambarannya akan seperti ini. Lapisan mureinnya yang ini ya, yang ditunjukkan dengan bulat-bulat ada garis-garis penghubungnya, rantainya. Ini adalah lapisan mureinnya. Jadi kalau pada gram negatif lapisan mureinnya tipis, sedangkan kalau yang gram positif tadi lapisan mureinnya tebal. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan kedua, kalau pada gram positif, selain mureinnya ini tebal, di bagian luarnya sudah nggak ada nggak ada lapisan yang lainnya lagi. Jadi di antara lapisan mureinnya tetap ada komponen lain, misalkan ada polisakarida, ada asam teikoidnya, tetapi yang lebih dominan adalah si lapisan peptidoglikannya. Sedangkan kalau pada gram negatif, lapisan mureinnya tipis, tetapi di luarnya masih ada outer membran. Nah, ini yang kemudian menjadikan dasar kenapa gram negatif dan gram positif itu berbeda. Kalau kita tadi pertama melihat dari strukturnya, kemudian ketika kita lakukan pewarnaan gram itu sendiri sebenarnya ada 4 tahapan. Tahapan pertama adalah pemberian cat gram A atau pewarna pertama yang isinya adalah kristal violet. Jadi dia pewarna ungu. Kemudian setelah diberikan pewarna pertama, kemudian jadi preparat diberikan pewarna pertama. Setelah itu ditambahkan iodin. Isinya iodin, tapi kita kalau di lab menyebutnya adalah cat gram B. Jadi cat gram B ini fungsinya sebenarnya bukan sebagai cat. Meskipun kita menyebutnya cat, tapi fungsinya bukan sebagai pewarna, melainkan dia sebagai intensifier. Jadi sebagai penguat, supaya yang tadi sebelumnya diberikan itu bisa diserap lebih kuat oleh dinding selnya. Setelah ditambahkan cat gram B, kemudian dilakukan proses pencucian dengan cat gram C yang isinya adalah alkohol.
Setelah berhasil dicuci, baru kemudian ditambahkan pewarna kedua dengan cat gram D yang isinya adalah safranin, pewarna merah. Nah, yang membedakan hasilnya nanti kita akan melihat seperti ini. Oh, ini tadi gambaran ini ya. Hasilnya nanti akan terlihat seperti ini. Untuk yang gram positif dia akan terlihat berwarna keunguan, sedangkan yang gram negatif akan terlihat berwarna kemerahan. Artinya yang gram positif dia mengikat zat warna yang pertama, sedangkan yang gram negatif mengikat zat warna yang kedua. Kenapa bisa begitu? Ini bisa menjelaskan. Dulu kayaknya di blog Mercator saya udah pernah jelasin sedikit ya. Ada yang masih ingat? Mbak itu yang di belakang nggak pakai jilbab siapa namanya? Oke ya. Kenapa? Apa? Lupa. Kok pernah ya jilbabnya lupa, terus saya mau gimana lagi lupa? Gak bisa tak baca. Ada yang masih ingat? Oh ya, ada yang angkat tangan, alhamdulillah. Ya, maaf. Perkenalkan, saya Bintang Fadloma dengan IPS 132. Jadi mengapa kalau yang gram negatif itu masih bisa menyerap warna kedua, karena dindingnya tipis, dokter. Jadi kalau yang bakteri gram positif itu karena dindingnya tebal, jadi dia hanya bisa menyerap pewarna yang pertama. Sedangkan, setelah pewarnaan pertama itu ada pembilasan. Nah, setelah itu diberikan warna lagi, di mana nanti yang bakteri gram positif itu pas pembilasan warnanya juga luntur. Sedangkan yang bakteri gram negatif karena dindingnya lebih tipis, dia luntur dan menyerap warna yang kedua. Oke, saya senang sih yang ini banyak yang bisa jawab dengan baik. Terima kasih jawabannya. Siapa tadi namanya? Gozi. Oke. Tadi pagi juga jawab kan ya? Oke. Catat nah. Jadi tadi jawabannya sudah cukup baik ya. Jadi based on struktur dinding selnya tadi. Kalau kita tadi melihat, nah yang di sini gram positif, dinding selnya kan dia tebal. Lapisan peptidoglikannya tebal. Jadi sebenarnya dalam pewarnaan gram itu ada dua dasar teori yang digunakan. Yang pertama berdasarkan lapisan peptidoglikannya tadi ya. Jadi karena lapisan peptidoglikannya ini tebal, ketika kita memberikan pewarna pertama, pewarna pertamanya dia akan sebenarnya agak kesulitan untuk karena lapisannya tebal, jadi susah untuk menembus masuk. Makanya butuh ditambahkan intensifier tadi, cat gram B itu, supaya dia lebih bisa menyerap lebih dalam lagi. Sehingga ketika kemudian dicuci dengan cat gram C, yang tadinya susah payah masuk, dia harus susah payah keluar. Sehingga nggak bisa semuanya keluar. Sebagian besar masih tertahan di dalam. Artinya dinding selnya sekarang sudah dalam level jenuh. Dia sudah penuh sama zat warna. Sehingga ketika dikasih lagi cat safranin, dia sudah nggak mau mengikat lagi. Bedanya di situ. Sehingga yang kalau yang yang gram negatif, lapisan murenya tipis. Jadi dari luar cat gram A yang dimasukkan dia lebih mudah meresap masuk. Sudah dikasih intensifier, sudah semakin mudah masuk. Tapi ketika dikasih peluntur, dicuci, dia juga tetap mudah untuk lepas. Karena dia sudah dilepaskan, maka sekarang dia masih belum jenuh. Sehingga mau dikasih cat yang kedua, dia masih bisa menyerap lagi. Itu teori yang pertama, berdasarkan teori peptidoglikannya. Nah, teori yang kedua, penyusun dinding gram negatif dan gram positif, di mana salah satunya tersusun oleh utamanya adalah protein, salah satunya tersusun oleh lemak. Kira-kira yang tersusun dominasinya oleh protein yang gram positif apa negatif? Yang tersusun protein yang positif apa negatif? Positif. Kenapa positif? Jawabannya benar. Yang protein
Yang gram positif dia lebih dominan tersusun oleh protein. Dimana tadi kalau kita melihat dalam proses pewarnaannya, ada proses pencucian dengan alkohol. Sifat protein kalau ketemu alkohol, ini gimana? Larut apa makin keras? Kalau lemak ketemu sama protein, lemak ketemu alkohol, larut atau makin keras? Yang larut, yang protein apa yang lemak? Lemak. Terus berarti logikanya gimana? Hubungannya dengan pewarna tadi? Yang gram positif dia dominasinya adalah protein, sehingga protein itu kalau dia direaksikan dengan alkohol dia akan mengeras. Jadi ketika tadi pertama sudah diberikan zat warna kristal violet, sudah dikuatkan, kemudian sekarang ditambahkan alkohol, protein yang mengeras, pori-porinya jadi menutup, sehingga zat warnanya di dalam nggak bisa keluar. Makanya dia mempertahankan pewarna yang pertama. Sedangkan kalau untuk yang gram negatif, dindingnya tersusun dominasinya oleh lemak. Ketika dia direaksikan dengan alkohol, lemaknya larut, pori-porinya jadi terbuka lebar. Zat warna yang tadi sudah diberikan yang pertama, si kristal violetnya, jadi lepas, hilang lagi. Sehingga ketika dikasih cat warna yang kedua, dia masih bisa menyerap lagi. Gitu ya. Jadi prinsipnya sama-sama. Kalau yang gram positif dia mempertahankan pewarna yang pertama sehingga dia berwarna ungu. Kalau yang gram negatif dia mengikat, masih bisa mengikat pewarna kedua sehingga dia berwarna merah. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas gram positif. Jadi nanti yang kita lihat sebenarnya fokusnya untuk yang warnanya ungu-ungu dulu. Kalau kita lihat di pewarnaan gram ya. Ini tadi sudah. Oke. Nah, gram positif ini sendiri di sini kita mengklasifikasikan lagi mereka berdasarkan morfologinya. Kalau tadi kan kita klasifikasi based on reaksinya terhadap pewarnaan gram ya. Sekarang khusus untuk yang gram positif kita membagi mereka berdasarkan morfologinya. Ada yang morfologinya fokus, ada yang morfologinya basilus. Kalau yang fokus, di sini kita bedakan lagi ada dua kelompok utama, Staphylococcus dan Streptococcus. Bedanya apa Staphylococcus dan Streptococcus? Apa sih bedanya Staphylo dan Strepto? Gak ada yang ingat bedanya Staphylo Strepto apa? Kalian kan punya gadget tuh, yuk searching kayak kopiye, kayak usaha gitu loh. Apa bedanya Strepto Staphylo? Ini tanggal berapa ini? Tanggal 7, NIM 7. Mana NIM 7? Siapa NIM 7? Mana? Oke. Mbak siapa namanya? Natasha. Oke. Apa Mbak bedanya Strepto dan Staphylo? Nah, tunggu sampai kamu jawab.
Ya, apa Mbak? Oke ya, keywordnya di situ. Kita tadi masih membahas morfologi. Jadi Staphylo dan Strepto itu berdasarkan morfologi dari koloninya. Kalau kita melihat hanya dari fokusnya aja, fokus kan artinya bulat, ya. Sekarang Staphylococcus, jadi bulat-bulatnya tadi tersusun secara menggerombol, membentuk kalau narasinya di situ seperti buah anggur. Jadi kayak kalau kita beli anggur kan jarang dia beli sebiji kayak gitu kan, biasanya tetap segerombol kayak gitu. Nah, jadi Staphylococcus itu adalah bakteri berbentuk fokus atau bulat yang tersusun koloninya secara menggerombol. Kalau yang Strepto itu berderet kayak kalung, jadi bulat-bulat tapi jejer-jejer memanjang. Itu yang Streptococcus. Kalau kita melihat dari apa namanya ya, morfologinya sebenarnya gampang. Tadi kita melihat satunya menggerombol, satunya berderet. Cuma karena bakteri itu kan dia ukurannya kecil ya, jadi kadang kita tidak bisa melihat langsung, harus identifikasi dulu di bawah mikroskop baru kelihatan. Tetapi ada cara yang lebih mudah untuk membedakan antara Staphylo dan Strepto ini dengan suatu pemeriksaan, namanya dengan uji katalase. Uji katalase itu apa? Ada yang tahu? Jadi uji katalase itu untuk menilai ada tidaknya enzim katalase pada bakteri tersebut. Dimana ini nanti akan hanya dimiliki oleh bakteri golongan Staphylococcus saja. Yang Streptococcus mereka nggak punya enzim katalase. Nah, enzim katalase ini dia sifatnya ketika direaksikan dengan asam peroksida atau H2O2, maka kemudian akan memecah H2O2-nya menjadi H2O dan O2. Jadi akan terbentuk ada O2-nya, berarti udara, oksigen. Sehingga kalau di preparat kita kasih preparat teman, kita kasih asam peroksida, kemudian terbentuk gelembung-gelembung di permukaannya. Nah, itu artinya yang tadi kita periksa itu dia punya enzim katalase. Berarti kumannya adalah jenis yang Staphylococcus. Pintar. Ini kalau ada preparat dikasih asam peroksida kok antang-antang aja, berarti dia yang Streptococcus. Oke. Nah, sekarang kita bagi lagi nih. Staphylococcus itu kita bedakan menjadi dua macam berdasarkan kemampuannya untuk mengkoagulasikan. Koagulasi artinya apa? Menggumpalkan. Yang digumpalkan apa? Jadi kalau kita mendengar istilah koagulasi, ini konteksnya lebih ke darah ya, menggumpalkan darah. Nah, si Staphylococcus yang punya kemampuan untuk menggumpalkan darah itu hanya Staphylococcus aureus saja. Sedangkan kalau yang selain aureus, mereka sifatnya koagulasinya negatif. Caranya gimana? Tahu dia koagulasinya positif atau negatif? Ya, karena tadi definisinya koagulasi itu adalah menggumpalkan darah, berarti harus kita reaksikan dengan darah. Ketika diberikan darah, kayak kalau kita melakukan pemeriksaan golongan darah kayak gitu loh, Dek. Jadi kita campurkan spesimen kuman dengan darah, kemudian dilihat reaksinya apakah terbentuk gumpalan atau tidak. Kalau terbentuk gumpalan berarti itu adalah kuman yang aureus. Tapi kalau tidak terbentuk gumpalan berarti itu non aureus. Padahal non aureus itu jenisnya ada banyak. Kita bedakan lagi. Untuk sebenarnya spesiesnya ada banyak, cuma di sini yang nanti akan kita bahas sebenarnya lebih yang ke berperan pada manusia saja ya. Nah, tadi yang non aureus itu ada dua golongan utama, yaitu Staphylococcus epidermidis dan Staphylococcus saprophyticus. Kita membedakannya mereka menggunakan
nofobiosin sensitif, uji sensitivitas antibiotik, tapi antibiotik yang digunakan khusus namanya adalah nofobiosin. Jadi kayak tadi yang kita bahas waktu pengantar praktikum ya, menggunakan antibiotik seperti itu misalkan, kemudian kita lihat apakah dia masih sensitif atau resisten. Kalau yang masih sensitif artinya itu adalah yang epidermidis. Kalau dia sudah resisten berarti dia jenis yang Staphylococcus. Itu sementara untuk Staphylococcus. Nanti detailnya kita bahas berikutnya. Sekarang kita singgung sedikit yang Streptococcus. Nah, kalau Streptococcus kita membagi mereka berdasarkan kemampuan hemolisisnya. Kalau tadi koagulase membumbahkan, kalau hemolisis artinya memecahkan, kemampuan untuk memecahkan darah. Berdasarkan kemampuan yang memecahkan darah kita bagi menjadi 3 kategori. Ada beta hemolitikus, ini ya, beta hemolitikus, alpha hemolitikus, sama yang tengah gamma hemolitikus. Bedanya adalah di tingkat hemolisisnya. Kalau dia yang beta itu hemolisisnya sifatnya total. Jadi kalau kita melihat darah, kondisi awal darah itu kan warnanya merah gitu ya. Ketika kita reaksikan dengan si kuman beta hemolitikus itu, jadi kalau mereaksikan bukan yang diteteskan terus langsung melihat darahnya berubah warna gitu, enggak. Kita butuh diinkubasikan dulu. Jadi diinkubasikan kurang lebih 24 jam, kemudian kita lihat apakah darahnya masih tetap warnanya merah atau enggak. Kalau kumannya tadi sifatnya beta hemolitikus, dia menghemolisisnya secara total. Jadi darah yang tadinya merah sekarang akan berubah menjadi jernih. Di sini ada keterangannya clear. Artinya dia memecahkan total yang tadinya merah sampai hilang, benar-benar hilang warna merahnya, sehingga terlihat jernih. Sedangkan kalau yang gamma itu nama lainnya adalah anhemolitik. Jadi tidak punya kemampuan menghemolisa. Kalau tadi warnanya awalnya darahnya merah, di sini mau diinkubasi berapa lama juga dia tetap akan merah. Sedangkan yang terakhir alpha hemolitik, di sini dia sifat hemolitiknya parsial. Jadi darah yang tadi awalnya merah ketika sudah direaksikan diinkubasi, dia warnanya berubah, sudah tidak merah lagi, tapi nggak sampai jernih. Jadi merahnya memudar. Kalau bahasa di patologi klinik warnanya berubah menjadi kehijauan. Ibaratnya kalau kalian memar itu kan awalnya ungu, merah, lama-lama jadi agak hijau dulu gitu kan ya. Itu karena merahnya sudah mulai pudar. Jadi di sini dikategorikan dia alpha hemolitik. Itu kalau hemolisisnya sifatnya parsial. Memang nanti kalau kita hanya melihat misalkan satu preparat gitu aja, kadang kita nggak bisa yakin ini hemolisisnya parsial atau enggak. Tapi kalau kita membandingkan satunya hemolisis yang total, satunya parsial, baru biasanya relatif lebih terlihat, oh ya ternyata yang ini warnanya udah nggak begitu merah lagi. Kemudian masing-masing kelompok ini kalau ya untuk yang alpha, yang gamma, dia hanya ada satu golongan Enterococcus saja. Sementara kalau yang beta sama yang alpha dia bisa dibagi lagi menjadi beberapa macam Streptococcus. Identifikasinya adalah dengan menggunakan uji sensitivitas antibiotik lagi. Kalau yang beta ini kita bagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu Streptococcus pyogen dan Agalactiae. Membedakannya dengan uji sensitivitas antibiotik menggunakan basitracin. Nama antibiotiknya basitracin. Dikatakan pyogen kalau dia hasil uji basitracinnya sensitif. Dikatakan di Agalactiae kalau hasilnya resisten. Kemudian yang alpha hemolitik tadi kita bagi juga menjadi 2 macam. Menjadi yang Streptococcus pneumoniae sama Streptococcus viridans. Kalau yang Streptococcus pneumoniae dia uji untuk membedakan antara pneumonia sama viridans, uji sensitivitas antibiotiknya menggunakan antibiotik yang namanya Octocin. Kalau dia sensitif berarti dia adalah Streptococcus pneumoniae, kalau negatif dia yang viridans. Jadi dalam identifikasi gram positif ada 3 macam antibiotik yang kita umum digunakan. Tadi nofobiosin untuk membedakan yang Staphylococcus epidermidis dan Saprophyticus,
membedakan strepto yang piogen dan agalactiae. Terakhir, optosin untuk membedakan strepto yang pneumonia dan viridae. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Staphylococcus. Nah, Staphylococcus ini tadi sudah kita bahas di awal ya. Dia menghasilkan enzim katalase, yang mana ini tadi kalau direaksikan dengan H2O2 ini adalah peroksida tadi ya, menghasilkan O2 dan H2O. Karena dia hanya dimiliki oleh Staphylococcus, maka dia dijadikan salah satu uji untuk membedakan atau mengidentifikasi Streptococcus dari yang lain-lainnya. Kemudian, Streptococcus ini sendiri, Staphylococcus ini sendiri, kalau yang tadi di bagian tadi kita kan melihat dari uji koagulasenya. Ini sebenarnya bisa dilihat di sini. Koagulase positif itu yang aureus, yang lainnya koagulasenya ini negatif, ini juga negatif. Tetapi sebenarnya tidak hanya dari reaksinya terhadap koagulasi, tetapi satu lagi yang membedakan mereka adalah pigmen. Jadi kalau kita menginokulasikan kuman di suatu media, ditaruh di agar gitu ya, kemudian kita inkubasi. Dan tadi saya sudah cerita kalau dia tumbuh akan ada plaknya di permukaan. Nah, plaknya itu nanti akan berbeda warnanya antar Staphylococcus. Kalau dia epidermidis warnanya putih, karena dia memang punya pigmen putih. Kalau yang Staphylococcus aureus warnanya kuning keemasan, lebih ke apa ya, orange gitulah. Kalau yang Citreus itu lebih ke emasan, tapi nggak yang sampai nggak gelap banget. Kalau yang Saprophyticus dia warnanya hijau. Nah, ini contoh gambaran mikroskopisnya. Ini kalau kita lihat kan di sini warnanya ungu, berarti dia gram positif. Dia susunannya menggerombol, berarti dia adalah Staphylococcus. Kemudian, nah ini Staphylococcus, kita membahas salah satu contohnya Staphylococcus aureus. Jadi Staphylococcus aureus tadi kita membahas basic science-nya. Sekarang kita mulai masuk ke klinisnya ya. Jadi Staphylococcus aureus itu dia termasuk salah satu bakteri yang sifatnya ekstraseluler. Nanti yang kita bahas semuanya mostly ekstraseluler ya. Mereka menghasilkan toksin. Toksinnya ada macam-macam. Tapi pada prinsipnya si Staphylococcus aureus ini dia memiliki suatu enzim namanya adalah plasma koagulase. Jadi tadi yang dikatakan dia sifatnya koagulase positif karena dia punya enzim yang namanya plasma koagulase. Nah, plasma koagulase ini dia sifatnya mengkonvert atau mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Dimana ini termasuk proses dalam pembekuan darah ya. Sehingga kalau ada proses pembekuan darah ini akan menyebabkan komplikasi atau memperberat ketika pada proses fagositosis. Jadi kalau pada Staphylococcus aureus karena dia punya plasma koagulase, dia membupakan ketika dia mau difagosit dia jadi susah. Sedangkan kalau yang non koagulase artinya dia tidak punya kemampuan membentuk gumpalan, sehingga kalau ketemu sama sel imun dia akan lebih mudah untuk dieliminasi. Jadi faktor virulensinya dia adalah karena memiliki enzim koagulase tadi. Itu enzimnya. Kemudian dia toksin yang dia hasilkan. Jadi kalau yang plasma koagulase karena dia enzim artinya dia sesuatu yang terletak inside his body, di dalam tubuhnya. Sedangkan kalau toksin ini adalah sesuatu yang diproduksi, dikeluarkan. Nah, toksin yang dihasilkan sama Staphylococcus aureus ini ada beberapa macam. Salah satunya namanya adalah alpha toksin. Jadi dia sifatnya menghemolisiskan, tapi pada central nervous system (CNS). Jadi dia menyebabkan perdarahan pada sistem saraf pusat. Sedangkan toksin yang kedua namanya adalah exfoliating.
dia menyebabkan lisis juga, tapi pada epidermis. Epidermis ada di mana? Kulit. Sehingga kalau kita ketemu orang yang terkena infeksi Staphylococcus aureus, kena eksfoliatingnya, kulitnya dia apa ibaratnya kayak melepuh. Jadi kalau kulit yang bagus kan antara epidermis dengan dermis di bawahnya kan nempel gitu ya. Tapi karena ini ada lisis, jadi epidermisnya terlepas. Tapi ketika dia terlepas belum sampai yang seluruh bagiannya terlepas, ada beberapa titik yang mungkin masih nyambung, tapi di area yang sudah terlepas itu kemudian terisi cairan. Jadi kayak ada bula. Bula tahu nggak? Apa bula? Ya, kalau lentingan isinya air, kalau dia kecil namanya vesicle. Kalau dia gede namanya bula. Jadi kalau kayak misalkan orang cacar air, itu pelentingannya kecil-kecil, itu namanya vesicle. Tapi kalau misalkan kalian kena knalpot ya, atau kena sesuatu yang panas terus ada kulitnya melepuh, melendung, gede, ada airnya di dalam, itu namanya adalah bula. Bisa dibayangkan seperti itu tapi di seluruh tubuh, karena epidermis adanya di seluruh tubuh, di seluruh permukaan kulit. Jadi seperti itu tapi di seluruh tubuh. Itu efek dari racun yang namanya eksfoliating. Kemudian yang toksin ketiga namanya adalah enterotoksin. Kalau enterotoksin efeknya di mana? Usus. Jadi ada perdarahan juga tapi di GI tract-nya. Kemudian yang lebih mematikan namanya adalah toxic shock syndrome toxin 1 atau singkatannya TSST1. Dia merupakan suatu super antigen yang dia sifatnya memicu proliferasi dari sel T secara masif. Sebagaimana kita tahu sel T dia sifatnya dominasinya yang sitotoksik, jadi merusak kalau ada patogen atau sel yang terinfeksi, dia akan menghancurkan. Nah di sini karena dia dipicu produksinya secara masif, sehingga kemudian dia menimbulkan kerusakan juga secara masif, yang kemudian nanti salah satu efeknya adalah produksi sitokinnya jadi berantakan. Terjadilah kondisi toxic shock syndrome. Jadi seperti shock tapi karena adanya si toksin yang dihasilkan oleh Staphylococcus aureus ini tadi. Sampai di sini paham atau bingung? Pusing? Baru satu spesies loh yang kita bahas. Masih banyak lagi. Kita lanjut dulu ya. Nanti kalau saya menjelaskan kalian nggak paham, silakan bisa langsung diinterupsi aja. Oke, nah, spesies yang kedua ada Staphylococcus epidermidis. Kalau epidermidis ini dia sifatnya koagulasi negatif. Dia apa yang namanya? Bukan kelebihan sih. Salah satu yang sebenarnya dia bisa dibilang relatif safe untuk manusia karena dia adalah flora normal pada tubuh. Hanya saja ketika kemudian dia ketemu dengan suatu extracellular device. Jadi kalau orang yang butuh alat bantu untuk hidupnya ditaruh di dalam tubuhnya dalam durasi yang relatif lama, nah biasanya kemudian si Staphylococcus epidermidis ini dia akan berubah menjadi patogen di sana. Contohnya di sini adalah pada pemasangan intravasal kateter. Jadi kalau orang yang sakit dirawat di rumah sakit dipasang infus, kalau kalian pernah tahu orang yang dipasang infus di rumah sakit itu biasanya kalau dirawatnya dengan durasi yang lebih dari 1 minggu, infus yang terpasang biasanya dipindahkan. Mungkin seminggu pertama dipasang di tangan kanan, ketika seminggu kedua dia akan dipindahkan ke tangan yang sebelah kiri. Nanti tangan misalkan masih dirawat lagi, dipindah lagi, entah balik lagi ke kanan atau mungkin pindah ke kaki atau ke area tubuh yang lain. Karena tadi ketika dia dipertahankan di satu tempat yang sama, biasanya kemudian Staphylococcus epidermidis ini akan
itu dia akan berubah menjadi patogen. Atau contoh lain pada orang yang dipasang kalau di sini saya nyebutnya metal plates and screw. Kalau orang awam nyebutnya kayak dipasang pen. Kalau habis operasi gitu ya, patah tulang, dipasang pen di tulangnya. Tulangnya antara tulang dan tulang yang terus disambungkan, dipasang sprout untuk menyambungkan, dan sproutnya itu. Padahal kalau namanya pemasangan screw kayak gitu kan enggak yang sehari 2 hari saja ya, paling cepat 1 bulan. Nah ketika itu pasien yang dirawat seperti itu biasanya kan diedukasi nanti kalau sudah berapa bulan kontrol lagi untuk dilepas. Tapi ketika melepasnya dia harus melalui proses operasi lagi, dibuka lagi. Kadang ada orang yang saya takut nanti harus operasi lagi atau malas menjalani proses operasi lagi, dibiarkan saja. Nah yang seperti itu nanti bisa beresiko kemudian ditempelin sama si epidermidis ini. Atau yang pakai cardiac pacemaker, alat pacu jantung. Tapi kalau yang di cardiac pacemaker karena aliran di jantung itu bisa dibilang relatif kencang dan mengalir terus ya, sehingga probabilitas untuk infeksi si epidermidis di jantung ini probabilitasnya ada tapi relatif lebih ringan kalau dibandingkan penggunaan alat bantu yang lain. Nah, kenapa tadi dia bisa nempel di alat-alat itu? Karena dia punya kemampuan untuk menghasilkan biofilm. Masih ingat biofilm itu apa? Apa? Ya, satu orang. Namanya berjamaah loh. Jamaahnya kalau sholat aja, kalau di kelas jangan. Siapa mau cerita? Ayo, ini tadi yang colek-colek temannya mungkin mau tahu Mbak siapa namanya? Siapa? Anissa. Oke. Kenapa Mbak biofilm itu apa? Dibantu teman sebelahnya. Dia hidup. Film yang hidup. Pernah dengar istilah biofilm nggak? Ingat nggak saya pernah ngasih kuliah biofilm? Oh, berarti kemarin nggak dengerin saya kuliah. Yuk, yang masih ingat ya, biar cepat kita masih punya banyak. Oh ya, oke, silakan Mbak, siapa namanya? Rekam, klik klik. Oke, keywordnya adalah koloni. Koloni dari bakteri yang dia punya struktur pelindung, jadi seperti kapsul, tapi kapsulnya menyelimuti satu koloni. Untuk dia bisa membentuk biofilm, dia harus nempel dulu di tempat yang akan dia pakai sebagai tempat hidupnya. Nah, dia nempelnya biasanya ditempati untuk dia nempel-nempel kayak gitu di tadi extracellular device. Jadi sesuatu yang kalau di dalam tubuh